Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat Sue Ying terus menyelam lebih dalam, tekanan dari hukum yang tak terlihat menghalangi dia untuk bergerak maju, meskipun dia berada di dalam terowongan spasial yang tercermin dalam Mirage. Sue Ying merenungkan, pada kedalaman 15.000 km ini, hukum yang tak terlihat mulai memengaruhi Mirage, serta cara aku menembus jalan ke depan. Meski begitu, hambatan pada tingkat itu tidak berarti banyak baginya. Setelah semua, bahkan demigods yang kuat, seperti Chowking, bisa mengandalkan kekuatan pribadi mereka untuk mencapai Gunung Crimson Rock. Sue Ying saat ini dilindungi oleh True Meaning of Star, membuatnya dapat dengan mudah menahan kekuatan pengikat. Dia terus bergerak tanpa istirahat sedikit pun. Stellar Fire Cloud Spear-nya melewati Mirage dan masuk ke dunia nyata, mengirimkan serangan demi serangan terhadap Lord Yulan saat dia berusaha melarikan diri dengan hidupnya. Lord Yulan jatuh dalam keputusasaan, tetapi ia masih berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan yang masuk. Tiba-tiba, dia meninggalkan terowongan kosong, memasuki sekali lagi ke ruang biasa. Dia sekarang berada di tempat yang tampak seperti dunia magma, seluruh ruangan ini dipenuhi sampai penuh dengan batu yang meleleh. Depan, belakang, kiri, kanan, dimanapun Sue Ying melihat, ada magma, atau setidaknya itulah yang tercermin di dalam Mirage dari dunia nyata, hanya batu cair yang kental, dan lambat bergerak di semua sisi. Setelah memasuki magma, Lord Yulan terus terbang dengan kecepatan tinggi. Sua! Tiba-tiba, dia pergi menghilang, meninggalkan area pengaruh Mirage Sue Ying. Mirage aku memang hanya efektif dalam rentang tertentu, tetapi bahkan jika dia akan berteleportasi, dia tidak bisa menghilang begitu cepat. Di dalam hatinya, Sue Ying mengerti apa yang terjadi. Ini seharusnya Crimson Rock Mountain. Menurut peta, Gunung Crimson Rock terletak tepat di depannya. Sifat unik dari Crimson Rock Mountain membuatnya sehingga semua bentuk pengamatan, di luar menggunakan mata, tidak efektif. Itu sama ketika dia mencoba menemukan karung yang ditinggalkan oleh leluhur Blackwing, tetapi karung itu belum tercermin dalam Mirage. Tampaknya seolah-olah semua hukum misteri mendalam hanya kehilangan kekuatan mereka. Xiu. Sue Ying segera pindah ke dunia nyata dan kemudian memasuki ruang yang dipenuhi magma. Dibantu oleh True Meaning of Star-nya, dia bisa dengan mudah melintasi magma. Sue Ying tidak bereaksi ketika perasaan penindasan yang tak terlihat mulai memberikan pengaruhnya pada dirinya. Dia sudah lama memperoleh informasi terperinci tentang Gunung Crimson Rock dari Ancestor Blackwing dan tahu kekuatan ini hanyalah efek dari Gunung Crimson Rock. Dia segera mendekati pintu masuk. Hoa! Ketika dia mendekat, dia mulai melihat area kosong di depannya. Ruang kosong yang gelap ini mudah terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram dan berukuran kecil, berdiameter sekitar 1 meter. Itu pemandangan yang benar-benar aneh. Di pusatnya, ada titik yang tak terhingga kecilnya. Sangat kecil, pada kenyataannya, bahkan partikel paling mendasar dari sebuah tubuh pun lebih besar daripada itu. Titik tunggal itu begitu jelas dan menyilaukan, dan memancarkan tekanan seperti itu pada sekitarnya, sehingga membentuk ruang kosong yang berbatasan dengannya. Itu tidak mengherankan bahwa leluhur Blackwing telah memperingatkan bahwa, jika itu mengalami perubahan, itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia klan Xia. Ini sangat aneh. Saat cahaya jatuh pada permukaan titik sentris di dalam kekosongan itu, tampaknya ukurannya meningkat dengan cepat. Itu tumbuh semakin besar, seolah-olah ada dunia yang sangat besar tepat di dalam satu titik di tengah itu. Tak lama, titik yang tampaknya kecil itu telah membanjiri seluruh bidang visi Sue Ying. Itu seperti simbol ketidakterbatasan gunung yang begitu tinggi sehingga ujungnya bahkan tidak terlihat oleh mata. Batu-batu yang menutupi semuanya berwarna merah menyala, dan mereka tampaknya mengandung keanehan mistis yang tak terbatas. Crimson Rock Mountain benar-benar luar biasa besar dan sepertinya tak ada habisnya. Dengan mengedipkan matanya, Sue Ying membalikkan visinya. Dia tidak lagi berani menatap ke arah titik. Saat berikutnya, gunung tak terbatas yang memenuhi seluruh bidang pandangnya sekali lagi berubah menjadi satu titik kecil. Lord Yulan. Sue Ying memeriksa area kosong yang gelap selebar 1 meter, dan di dalam,
dia melihat seorang pria kecil terbang dengan langkah cepat menuju Gunung Crimson Rock. Orang kecil ini sebenarnya hanya seukuran satu partikel. Saat dia mendekati Gunung Crimson Rock, dia menjadi semakin kecil. Tak lama, sosok itu mulai memanjat gunung. Mengikuti jalur Lord Yulan, visi Sueying sekali lagi mencapai arah Gunung Crimson, yang naik untuk mengisi bidang visinya lagi, tanpa batas dan tanpa akhir. Dengan ukuran gunung yang bertambah, Lord Yulan juga entah bagaimana mendapatkan kembali bentuknya yang biasa. Benar-benar misterius, gumam Sueying. Setelah mendaki Gunung Crimson Rock, Lord Yulan berbalik untuk menatap luar. Dia sepertinya berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia sudah naik Gunung Crimson Rock. Salah satu tim bahwa Master Klan Meisan tiba dengan cepat setelah itu, dengan 3 lainnya mengikuti di belakang. Segera, Battleship D9 yang besar mendorong magma untuk bergabung dengan mereka di samping kehampaan yang gelap. Gunung Crimson Rock ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia yang kuat setelah kematiannya. Chen Jiu datang ke sisi Sueying dan tertawa. Serangan kami bahkan tidak bisa melewati kekosongan, apalagi mencapai Gunung Batu Crimson. Mari kita lupakan tentang Lord Yulan. Dia kemungkinan besar akan mencapai bagian dalam Gunung Crimson Rock dan kemudian memulai petualangannya. Haha, mari kita lihat lebih dekat. Jian Huang, remaja berjubah emas, tertawa. Sekarang, Chen Jiu meliriknya. Tentu saja tidak, itu akan terlalu terburu-buru. Kami masih perlu waktu untuk menyelesaikan persiapan, jawab Jian Huang. Mereka telah membawa beberapa harta untuk perjalanan ini, tetapi mereka sebagian, sehingga mereka masih perlu waktu untuk memperbaikinya. Adapun alasan mereka melakukannya, itu untuk mengurangi biaya transportasi. Kuil temporal benar-benar egois. Harga yang diperlukan untuk mengirim demigod yang duduk di puncak, yang bisa menyamai kekuatan dewa seperti Chen Jiu dan Jian Huang, cukup tinggi untuk mengirim bahkan beberapa keberadaan raksasa dari dunia dewa dan abis kegelapan ke dalam keputusasaan. Mereka bahkan tidak sedikit cenderung mengirim 2 demigod semacam itu. Untungnya untuk tingkat transaksi itu, kuil temporal telah berbaik hati untuk memungkinkan mereka membawa 2 kawan juga. Adapun gulungan kelas dewa dan pil obat lainnya, mereka dikenakan biaya untuk setiap item yang ingin mereka bawa, turun ke terkecil. Menyelundupkan mereka. Di bawah penyelidikan menyeluruh dari kuil temporal, bahkan barang-barang yang ditempatkan di dalam gudang penyimpanan tidak bisa menghindari deteksi. Dalam situasi ini, mereka lebih suka membawa bahan mentah. Dalam kasus restorasi 100 pahit Sueying, itu terlalu sulit untuk diseduh. Jadi produk akhirnya harus dikirim sebagai gantinya. Bobo berambut merah di sisi Wu Mahai bergumam, kita juga harus bersiap. Pertama-tama kita harus mengkonfirmasi harga yang diminta oleh kuil temporal untuk mengirimi kami. Itu benar-benar terlalu tinggi. Harga ini dihitung dengan mempertimbangkan banyak aspek. Untuk mengirim seseorang ke dunia fana sudah cukup mahal. Tetapi jika seseorang ingin mengirim seseorang untuk bersaing memperebutkan harta di dalam Crimson Rock Mountain, harganya akan lebih tinggi lagi. Harga hanya akan dibayarkan setelah berbagai ahli kuil temporal menyetujui apa yang akan menjadi penilaian biaya yang akurat. Sekelompok orang mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka berjalan menuju kehampaan yang gelap. Bergerak lebih dekat, Sueying menemukan bahwa alih-alih merasakan tubuhnya menyusut, dia malah melihat kekosongan gelap menjadi lebih besar dan lebih besar di depannya. Wah, ini benar-benar mistis. Crimson Rock Mountain sangat besar. Keempat tim, Sueying, Kepala Istana Chen, dan Si Kong Yang, serta semua yang lain di dalam Battleship D9 mendekat. Mereka berani melakukannya hanya karena mereka tahu tidak ada bahaya yang bersembunyi di dalam kehampaan yang gelap. Bahaya hanya akan mulai menampakkan diri setelah mereka naik Gunung Crimson. Ini memang luar biasa. Mereka segera mencapai batas Crimson Rock Mountain. Di sana, Sueying memandang ke atas. Tinggi. Gunung itu begitu tinggi sehingga puncaknya bahkan tidak terlihat. Itu sama besar di samping, karena tidak mungkin untuk melihat di mana itu berakhir. Aura opresif yang dipancarkannya sedemikian rupa sehingga bahkan membuat Sueying kehabisan napas. Gunung Crimson Rock ini, dalam satu kata, besar. Ini seharusnya ukuran sebenarnya dari Crimson Rock Mountain. Bagi kami, itu mungkin tak ada habisnya, Chen Jiu menjelaskan. Karena sifatnya yang unik,
ia dapat menempati ruang yang lebih kecil dari sebuah partikel. Legenda dunia dewa kita berbicara tentang daun menjadi dunia, dan itulah yang harus kita saksikan di sini. Lord Yulan akan segera masuk, kata Master Klan Meisan. Sue Ying melihat ke kejauhan. Ada jalur batu lebar di atas yang kadang-kadang membentuk aliran udara berapi, dan api merah menyala dari waktu ke waktu. Aliran udara mungkin tidak terbukti mematikan bagi sebagian orang, tetapi jika mereka disapu oleh api, mereka pasti akan binasa. Tidak peduli kekuatan mereka, mereka akan mati. Bahkan Sue Ying kemungkinan besar akan mati karena suar seperti itu bahkan ketika bersembunyi di Meraj. Bahaya yang ditimbulkan oleh Crimson Rock Mountain hanyalah di luar bidang imajinasi. Sue Ying tidak bisa menghindarinya dengan bersembunyi di dalam Meraj. Lord Yulan dengan hati-hati berjalan di sepanjang jalan batu, hanya menggunakan gerakan jahe. Dengan seberapa dalam dan tangguh kekuatan tempurnya, memperluas indranya memberinya kesempatan untuk menghindar saat api merah panas muncul. Tentang jalan batu ini. Meskipun benar bahwa seseorang akan mati segera setelah mereka bersentuhan dengan api merah, para demigods historis yang datang bertualang di gunung umumnya tidak akan mati di jalan ini, selama mereka berhati-hati. Mereka yang mengambil kesempatan ini untuk memasuki gunung tentu akan menerima informasi yang cukup, sehingga mereka akan tahu untuk tidak lengah. Honglong gelombang ujung jalan batu ditandai oleh pintu hitam besar, dibatasi pada tepinya dengan motif dekoratif emas. Begitu Lord Yulan mencapainya, pintu terbuka. Dengan satu pandangan dingin terakhir kembali ke Sue Ying dan Cibiran, ia memasuki bagian dalam gunung Crimson Rock. Segera setelah itu, pintu besar ditutup sekali lagi dengan ledakan lainnya. Chen Jiu berbicara, dia masuk. Misinya di dalam cenderung sangat mirip dengan kita, jadi dia harus tetap di dalam setidaknya selama 3 tahun. Dongbo Sue Ying, selama 3 tahun ini, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkannya. Begitu masuk, kamu kemungkinan besar akan berpapasan dengannya lagi. Kapan kita masuk? Sue Ying bertanya. Tuan-tuan, apa rencanamu? Chen Jiu bertanya sekitar. Aku baik-baik saja dengan masuk kapan saja, jawab Klan Meisan. Aku butuh setengah bulan lagi, jawab Wu Mahai. Sebulan untukku, kata pemuda berjubah emas, Jiang Huang. Chen Jiu menyatakan, baiklah kalau begitu. Mari tetapkan tanggal 1 bulan dari sekarang. Dalam 1 bulan, kita akan berkumpul di sini dan masuk bersama. Mereka tidak keberatan Lord Yulan masuk terlebih dahulu. Faktanya, tidak ada gunanya membandingkan ketika ada orang yang masuk. Lagi pula, selama seseorang mampu memberanikan daerah berisiko di dalam gunung dan mencapai tujuan akhir, mereka pasti akan mencapai apa yang mereka inginkan. Apakah Lord Yulan tiba-tiba kembali? Sue Ying mengerutkan kening. Kepala istana Chen tertawa. Sue Ying, kamu bisa tenang. Untuk durasi 1 bulan ini, Battleship D9 akan ditempatkan di sini. Kapal perang kita mungkin belum tentu bisa menyegel ruang di sekitar Gunung Batu Crimson, tetapi masih bisa melakukannya di area seluas 5.000 km di sekitar kehampaan gelap yang mengelilinginya. Tekanan yang tak terlihat dari hukum sangat kuat di sini, jadi Lord Yulan harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk bisa meninggalkan tempat ini begitu ruang tertutup. Sue Ying mengangguk. Di permukaan, kecepatan Lord Yulan memang bisa mencapai 500 km per detik. Tetapi pada kedalaman 50.000 km, kekuatan penindas yang diberikan oleh hukum yang tak terlihat akan membuat terbang dengan kecepatan 50 km per detik menjadi prestasi. Melintasi jarak 5.000 km pada kecepatan lambat itu akan membuat Sue Ying punya cukup waktu untuk menembus ruang angkasa dan bergegas dalam waktu. Ayo pergi. Segera setelah memiliki pandangan terakhir di Crimson Rock Mountain yang menjulang tinggi ini, Sue Ying dan 4 tim lainnya pergi. Hanya Battleship D9 yang tertinggal sebagai penjaga. Kepala Istana Chen terus berdiskusi dengan Transcendent lain. Selama era yang lebih biasa, begitu sedikit anggota Xia Clan kami bahkan akan menyadari Crimson Rock Mountain bahwa kamu dapat menghitung semuanya di jari kamu. Namun, era yang kita jalani ini agak istimewa. Setiap orang telah mendengarnya, dan mereka bahkan mengalaminya sendiri. Setelah keluar dari sobekan di angkasa, Sue Ying melihat ke bawah menuju kota Sungai Putih di bawah.
Dia tiba-tiba menerima pesan dari kepala istana Chen yang berisi informasi terperinci tentang Crimson Rock Mountain. Dia belum menemukan waktu sebelumnya untuk mengirim semua itu kepada Sui Ying, yang pertama kali sibuk bertemu dengan Chen Jiu dan tim Bloodset Tavern-nya, pertemuan yang segera diikuti oleh pembantaian nakal klan Xia yang dilakukan oleh tim dari Dark Abyss. Baik, setidaknya masalah ini telah dipecahkan untuk saat ini. Petik 2. Dia berjalan di jalan kota Sungai Putih yang familiar, menuju restoran Dongyu yang terletak di kejauhan. Menyaksikan orang masuk dan meninggalkan restorannya, melihat pedagang asongan berteriak untuk menjual barang-barang mereka di pinggir jalan, Sui Ying tidak bisa menahan senyum. Sampai sebelumnya, dia telah stres dengan ketakutan apakah dia bisa menangani ancaman Lord Yulan atau tidak, dan bagaimana bencana akan menimpa dunia klan Xia jika dia tidak bisa. Bos Dongbo, datang dan cicipi. Roti kukus ini baru keluar dari oven. Seorang wanita berteriak sambil tersenyum dalam upaya untuk menjual salah satu roti kukunya. Sebagai penduduk selama bertahun-tahun, ia secara alami mengenali bos restoran Dongyu. Sui Ying dengan santai melemparkan beberapa keping tembaga dan kemudian mengambil roti untuk makan di jalan. Itu benar-benar aroma yang harum. Dengan cara inilah Sui Ying menikmati perjalanannya kembali ke restoran Dongyunya. Mendadak, Weng! Dunia di sekitarnya berbalik. Segera, kekuatan yang mengerikan dan mistis turun, kekuatan yang Sui Ying kenal. Kuil temporal, Sui Ying sudah pernah mengalami sensasi ini sebelumnya di masa lalu. Sui Ying menyaksikan semua yang ada di jalan di depannya berbalik. Dia bisa merasakan melalui hukum misteri mendalam bahwa aliran waktu di dunia luar melambat menjadi merangkak, waktu yang pada dasarnya berhenti berlalu. Atau lebih tepatnya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa aliran waktu di wilayahnya sebenarnya jauh lebih cepat daripada dunia eksternal. Suara yang kuat berbunyi, Dongbo Sui Ying. Itu adalah suara yang membosankan, seolah-olah pembicara berada di posisi yang jauh lebih tinggi. Kuil temporal, aku memperluas undangan lain kepada kamu, suara itu dimulai. Ini adalah yang kedua kalinya, dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh kuil temporalku setiap orang diberikan maksimal 2 undangan. Tidak akan ada yang ketiga. Kamu bahkan bisa meraih makna sejati kelas 1 di masa depan. Tetapi kuil temporal aku masih tidak akan menawarkan kamu kesempatan ketiga. Aku sarankan kamu memikirkan ini dengan cermat. Sementara tavern pertumpahan darah milik Istana Dewa Pertumpahan Darah, kuil temporal milik Pulau Temporal. Dua organisasi ini adalah negara adidaya terkuat dan terbesar di dunia dewa dan abis kegelapan, yang terletak di puncak pengaruh. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan dapat dianggap tidak tergoyahkan oleh faktor eksternal apapun. Sementara True Meaning tingkat 1 mungkin dapat menarik perhatian para pakar dewa dunia tertentu, Istana Dewa Pertumpahan Darah dan Pulau Temporal keduanya memiliki aturan dan prosedur sendiri untuk diikuti. Mereka tidak akan begitu berkulit tebal sehingga hanya mengirim undangan berulang kali. Kuil temporal mampu memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia fana yang tak terhitung jumlahnya, dunia dewa, dan abis kegelapan, yang sangat meningkatkan peluang mereka untuk menemukan transcendent genius. Itu juga berarti, bagaimanapun, bahwa kondisi mereka untuk menerima mereka ke dalam jajaran mereka lebih ketat dari biasanya. Namun, negara adikuasa lainnya harus dikasihani, karena jika mereka ingin mengirim harta apapun ke dunia fana, mereka harus menderita melalui eksploitasi sengit kuil temporal. Misalnya, bahkan seluruh kumpulan sumber daya dari semua dewa leluhur dari klan Xia tidak akan cukup untuk mengirim obat lengkap untuk Sui Ying, harga benar-benar berlebihan. Untuk saat ini, Sui Ying tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk membujuk negara adikuasa itu untuk menyelamatkannya. Kuil temporal saja memiliki kemungkinan memindahkan Sui Ying ke dunia dewa, di mana ia bisa disembuhkan dengan harga yang bisa diabaikan. Jika kamu menerima bergabung dengan kami, menyembuhkan 6 hantu dendam dalam tubuh kamu akan menjadi mudah. Setelah sepenuhnya pulih, pemahaman kamu saat ini tentang alam akan memungkinkan kamu untuk dengan mudah mendapatkan kebangkitan garis keturunan primordial sekunder untuk memasuki dunia demigods, dan kamu juga akan dapat menggunakan ki kamu lagi, suara itu menjelaskan. Selanjutnya, kamu akan menjadi utusan Ordo Emas, seperti yang disebutkan sebelumnya, dan menerima 2 senjata dewa yang cocok untuk kamu.
Keberuntungan kamu akan sepenuhnya berubah. Jika kamu menolak bantuan kuil temporal aku khawatir kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan super lainnya membantu kamu dalam menyembuhkan racun. Kamu harus terus menderita di bawah penyiksaan racun hexing, akhirnya mempertaruhkan nyawa kamu di Gunung Crimson hanya untuk kesempatan hidup. Selalu ada harapan bahwa aku akan berhasil menyembuhkan racun dengan pergi ke Gunung Crimson, kan? Sue Ying tertawa. Memang, ada harapan, tetapi ada banyak peluang kamu akan mati, jawab suara itu. Sebagai roh harta karun kuil temporal, dia tidak akan pernah menanggapi dengan kebohongan. Aku harus memberitahu kamu, menyembuhkan 6 hantu dendam bukanlah sesuatu yang dilihat Xia Clan kamu sebagai tugas mudah yang dapat dicapai hanya dengan melakukan perjalanan ke Gunung Crimson Rock. Akan sangat sulit menyembuhkan racun, dan gunung itu sendiri sangat berbahaya. Tapi masih ada peluang besar untuk sukses, kan? Balas Sue Ying. Apakah kamu siap untuk menolak tawaran kami? Balas suara agung itu. Aku mencoba untuk menimbang pilihan aku dengan hati-hati saat ini, jadi aku mengajukan lebih banyak pertanyaan, lanjut Sue Ying. Oh, benar, kondisi yang kamu tawarkan kali ini hampir sama dengan yang terakhir, dengan pengecualian kedua senjata dewa, benar? Itu seharusnya tidak membuat banyak perbedaan, melihat bagaimana aku sudah bisa mendapatkan lebih dari satu senjata dewa. Itu hanya karena tidak ada perbedaan besar dari terakhir kali kami mendekati kamu, suara itu menjelaskan. Saat itu, kamu hanya berkultivasi selama beberapa lusin tahun termasuk waktu kamu sebagai manusia, dan mampu memahami makna sejati 3 tingkat 2, semua dari mereka mengikuti arah yang berbeda. Kemampuan pemahaman kamu sangat mengesankan. Seandainya kamu bergabung dengan kami saat itu, kamu kemungkinan akan memperoleh keterampilan rahasia jauh lebih cepat daripada yang kamu lakukan sendiri. Ketentuan yang kami tawarkan terbatas dan tidak bisa lebih baik dari itu. Bahkan kuil temporal mengikuti beberapa aturan. Sue Ying sedang mempertimbangkan. Izinkan aku untuk mengingatkan kamu bahwa Xia Clan kamu berada di ambang bencana besar. Bukan hanya musuh kamu dua dewa dunia, mereka juga bukan pelarian dewa kamu, dengan salah satu dari mereka dewa iblis hebat yang diolah ke tingkat yang cukup dalam di alam dan yang lainnya adalah penguasa dunia material yang unik. Saat ini, klan Xia kamu hanya dapat bergantung pada beberapa dewa leluhur untuk bantuan, dan tidak satu pun dari mereka bahkan dewa dunia. Sangat jelas bahwa fondasi kamu tidak dapat dibandingkan dengan fondasi mereka. Segera setelah mereka menjalankan rencana mereka, ada kemungkinan 99% kamu akan dikalahkan, dengan seluruh klanmu menghadapi kepunahan. Semakin banyak Sue Ying mendengar, semakin banyak muridnya berkontraksi. Satu-satunya alasan mereka sangat berhati-hati, di luar waspada terhadap klan Xia kamu, adalah karena mereka memperhatikan kuil Dewa Bumi. Tetapi aku dapat memberitahu kamu bahwa, selama mereka membayar harga yang tepat, kuil Bumi Tuhan akan dengan mudah menyerah pada orang-orang percaya di dunia fana ini, suara yang kuat itu berlanjut. Jika kamu bergabung dengan kuil temporal kami, kamu bisa mengubah kota asalmu menjadi tempat peristirahatanmu, di mana kamu dapat kembali setelah menyelesaikan misimu. Selain itu, kamu juga bisa membeli sejumlah besar harta di kuil temporal, yang kemudian dapat kamu bawa kembali ke kota asal kamu. Dengan melakukan itu, kamu tidak perlu membayar berapapun harganya. Sebaliknya, leluhur kamu hanya dapat mengirim harta dengan biaya besar. Mempertimbangkan bakat bawaan dan kekuatan tempurmu, di samping kemampuan perawatan kuil temporal aku, kamu mungkin akan mengirim lebih banyak harta daripada dewa leluhur kamu yang pernah dikirim. Tidak hanya itu, kekuatan tempurmu juga akan meningkat dengan cepat. Pada saat perang bahkan dimulai, kamu akan menjadi anugerah besar bagi klan Xia kamu. Baiklah, luangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Roh harta dari kuil temporal belum menghabiskan waktu meneliti Sue Ying secara khusus, tetapi dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah memahami keadaan pikiran Sue Ying dan mengirim undangan sesuai dengan kepribadiannya. Sue Ying mengangguk tetapi tidak menyembunyikan kerutannya. Pernahkah aku mendengar dengan benar bahwa begitu aku bergabung dengan kuil temporal, akan sangat sulit bagiku untuk mendapatkan kembali kebebasanku, dan bahwa bahkan jiwaku akan dikendalikan? Kuil temporal akan mengirimmu ke berbagai lokasi, dan sangat cepat pada saat itu. Jadi secara alami akan ada beberapa tingkat kontrol yang terlibat.
Namun, semuanya diatur oleh aturan tertentu. Seandainya kuil temporal aku bertindak seperti yang mereka inginkan, pulau temporal tidak akan menjadi negara adikuasa yang luar biasa di dunia dewa dan abis kegelapan, suara itu menyampaikan. Sebagai utusan pesanan emas, kamu tentu akan cukup bebas. Begitu kamu menjadi dewa dunia, kamu akan mendapatkan tingkat kebebasan yang lebih besar lagi. Pada saat itu, kamu bisa mengabaikan batasan ini. Dia sekali lagi diabaikan. Kontrol pada jiwanya adalah suatu kepastian. Meski begitu, semua orang masih akan berada di bawah tingkat kontrol. Saat kekuatan tempurnya meningkat, pembatasan akan menjadi semakin lemah. Sui Ying menemukan bahwa bergabung dengan kuil temporal akan sangat cocok dengannya pada saat itu. Lagi pula, ancaman yang ditimbulkan oleh Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis hebat terlalu besar. Itu belum muncul ke permukaan, tetapi begitu itu terjadi, akankah mereka benar-benar dapat mengusirnya? Dengan harga rendah dari beberapa kebebasannya, serta bahaya dari misi itu, dia bisa berdagang dengan banyak sumber daya yang mungkin memberi kesempatan pada klan Xia kesempatan untuk menjadi pemenang perang yang akan datang. Itu sepadan dengan harganya. Setelah aku bergabung dengan kuil temporal, haruskah aku mulai melakukan misi segera tanpa istirahat? Tanya Sui Ying. Suara itu menjawab, memang, selama periode awal kultivasi kamu ini, kami tidak bisa dengan mudah melatih kamu. Yang aku takutkan adalah bahwa Dewa Penyihir dan Dewa Iblis besar mungkin memicu perang sementara aku dalam salah satu misi aku, Sui Ying menjelaskan. Ini adalah kemungkinan yang sebenarnya. Dia adalah anggota terkuat dari klan Xia, dan dia pasti akan menjadi lebih kuat dengan waktu. Kedua dewa itu bukan idiot. Mereka pasti akan memilih saat ketika dia tidak berada di dunia klan Xia untuk menjadi perang. Karena itulah aku punya permintaan. Aku ingin kuil temporal mengawasi dunia klan Xia, dan memberitahu aku segera setelah perang meletus. Pada saat itu, aku harus berhenti melakukan misi dan kembali ke rumah. Adapun misi, aku bisa menyelesaikannya di lain waktu, selesai Sui Ying. Tidak ada masalah dengan menghentikan misi. Karena itu adalah salah satu hak istimewa utusan emas, tapi aku tidak mungkin mengawasi dunia klan Xia, jawab suara yang kuat itu. Aku bertugas memindahkan ribuan reinkarnator, jadi aku harus memeriksa banyak dunia di luar sana. Mustahil bagi aku untuk mengawasi satu dunia. Sui Ying terkejut. Kamu juga harus mengerti ini, kuil temporal hanya mengundangmu sebagai bagian dari perintah yang diberikan oleh tuanku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta kami melakukan apapun. Bahkan Dewa Dunia adalah eksistensi yang bisa aku abaikan. Aku hanya mengikuti perintah tuanku. Dengan demikian, begitu kamu bergabung dengan kami, kamu hanya akan memiliki hak istimewa yang dimiliki utusan emas biasa saat kamu menjalankan misi. Kamu tidak akan menerima lebih dari itu. Sui Ying tercerahkan. Memang, dia hanya karakter kecil. Roh harta kuil temporal tidak harus memenuhi permintaannya, dan undangan itu hanyalah bagian dari aturan. Lalu, bisakah aku menukar senjata dewa yang akan aku terima dengan harta tertentu yang bisa aku tinggalkan di klan, yang aktivasi oleh klan aku akan bisa merasakan ketika menyelesaikan misi aku? Kekuatan tempurmu, memang, cukup tinggi, sehingga kamu hampir pasti akan dikirim pada misi di Dark Abyss dan dunia dewa. Jarak antara mereka dan dunia fana kamu terlalu besar, dan dunia material akan menghalangi indera kamu bahkan tidak bisa mempertahankan avatar Ki. Kamu juga belum menjadi dewa, jadi tidak mungkin bagi kamu untuk merasakan dunia dengan menggunakan harta. Namun, dengan kinerja yang cukup baik, kamu mungkin dapat menukar teknik budidaya avatar berharga tertentu. Avatar? Sui Ying bertanya. Dewa dunia, serta berbagai pakar lainnya dari tingkat itu, semuanya memiliki beberapa avatar yang dibuat dengan teknik yang juga dapat dikembangkan oleh para dewa. Kamu bisa bertukar manual di dalam kuil temporal, suara itu mengklarifikasi. Pada titik itu, kamu bisa meninggalkan tubuh aslimu di kampung halamanmu sambil mengirim avatarmu ke misi. Sui Ying bertanya, tukarkan dengan harga berapa? Berapa banyak senjata dewa biasa yang setara dengan itu? 100 dari mereka, jawab suara itu. Sangat mahal, Sui Ying tertegun. Jarang bahkan bagi dewa memiliki avatar, apalagi demigod, sehingga teknik budidaya avatar benar-benar berharga. Ini bahkan dapat dianggap harga rendah.
Di dunia dewa, kamu bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan teknik seperti itu dengan lebih dari 1000 senjata dewa. Harga yang kami berikan kepada kamu adalah hak istimewa dari utusan pesanan emas, lanjut suara itu. Ada sisi lain dari perjanjian ini yang tidak dia ungkapkan kepada Sui Ying, dan itu adalah bahwa bahkan jika dia mencapai metode kultivasi, dia masih membutuhkan banyak harta lainnya di atasnya. Tapi karena Sui Ying tidak bertanya, dia tidak akan memberitahunya atas kemauannya sendiri. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk memastikan Sui Ying bergabung dengan mereka. Sui Ying mengerutkan kening. Dia tidak senang dengan kesepakatan itu. Dia baik-baik saja dengan bergabung dengan kuil temporal, tetapi masalah dia melakukan misi saat perang meletus masih berdiri. Jika perang berakhir sebelum dia memiliki kesempatan untuk kembali, apakah ada gunanya dia bergabung dengan mereka? Jika aku tidak bisa membantu klan Xia, apakah ada gunanya bergabung dengan kuil temporal? Sui Ying menggelengkan kepalanya. Suara itu mencoba membujuknya, kamu bisa menukar harta tertentu untuk membantu klan. Sui Ying menggelengkan kepalanya sekali lagi. Harta karun? Harta dibutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Bukankah klan Xia baru saja berada di bawah tekanan besar karena Tuan Yulan? Kekuatan tempur Sui Ying sekarang sebanding dengan miliknya, dan hanya akan meningkat di masa depan. Kemampuannya tentu akan sangat membantu dalam perang daripada beberapa harta. Jika kamu tidak bisa memastikan aku akan hadir ketika perang dimulai melawan klan Xiaku, dan bahwa aku akan segera dapat bergabung dengan mereka, aku harus menolak undangan itu, Sui Ying memulai. Aku lebih suka mempertaruhkan nyawaku di Crimson Rock Mountain. Ada harapan di dalamnya bahwa aku akan dapat menyembuhkan racun aku dan mendapatkan harta, sementara juga mempertahankan kebebasan aku. Ada juga kemungkinan kamu akan mati di dalam. Menjadi hidup tidak ada bedanya jika itu berarti aku bahkan tidak bisa bergabung dengan klan Xia dalam perang. Ingatlah bahwa kuil temporal tidak akan memberimu kesempatan ketiga. Setelah kamu menolak, itu berarti bahwa kuil tidak akan pernah mengundang kamu lagi. Maka aku harus melihat bahwa aku tidak memiliki nasib dengan kuil temporal kamu. Baik. Mistis, gelombang kekuatan tak terbatas dengan cepat mundur, meninggalkan dunia Xia Clan dan mengembalikan aliran waktu di wilayah itu ke kecepatan aslinya. Penjajah di sisi jalan melanjutkan teriakan mereka, dan suara-suara dan tawa orang-orang dapat didengar lagi. Sui Ying menatap langit. Dia merasakan cahaya terang memenuhi hati. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.